jadi kayak kenapa pentingnya tablet tambah darah, kenapa pentingnya FA sejak masih remaja, itu intinya. Jadi kan kebanyakan FA itu zat besi iya, jadi iron tablet atau tablet tambah darah itu. Jadi kan sekarang ini kan ini cewek-cewek remaja pentingkan diet, badan lebih bagus, betul, jadi kurang perhatikan dengan gizi dan juga vitamin dan apa pokoknya. Terus ketika mereka period haid, mereka kurang memperhatikan satu hygiene, atau terus kedua kesehatan reproduksi mereka, kayak misalnya ternyata setiap bulan tuh harus konsumsi tablet tambah iron tablet karena untuk yang cewek karena kita menstruasi, karena kita ngeluarin darah harus didongkrak. Dan aku mengira ini konsepku salah ya, konsepku juga ya, maksudnya aku tuh paling anti minum obat-obatan, even itu sebuah vitamin. Kalaupun misalnya vitamin C, aku lebih prefer yang kayak buah gitu kan, apalagi misalnya kayak penambah darah gitu. Jadi nggak pernah aku terfikirkan aku harus minum itu karena aku lagi menstruasi. Ternyata itu penting ya. Iya benar. Jadi saya pun dulu kan seperti itu. Jadi kan biar mana-mana, saya juga salah satu orang yang kurang mengkonsumsi obat-obatan kimia, lebih banyak obat-obatan herbal, atau kalau bisa ya kalau bisa nggak minum obat, cuma istirahat. Betul. Jadi yang aku dulu selalu pikirannya obatnya adalah kalau ngerasa ngedrop atau apa, obatnya itu cuma makan banyak sama istirahat yang cukup. Tapi ternyata meskipun kita sehat, kita juga tetap harus supply itu untuk tubuh kita. Dan efeknya aku menyadari sekarang, efeknya adalah ketika aku di sini tes mungkin di umur tertentu kita selalu merasa feeling tiredness, atau ketika dicek itu ternyata hemoglobinku kurang, pas dicek lagi hemoglobinnya ternyata zat besinya kurang. Makanya kan aku mengalami iron deficiency kan di sini yang menyebabkan aku feeling tired. Nah, ternyata itulah penyebabnya. Harusnya dari remaja kita harus sebenarnya udah educate. Jadi sebenarnya jadi kayak ngerasa unit ini sangat memperkaya, enhance my understanding about adolescence, about adolescence health gitu. Jadi yang kebetulan kan saya di divisi saya di dinas kesehatan, saya fokus tentang kesehatan remaja, reproduksi remaja, dan saat ini memang ada program yang dinamakan program pemberian tablet tambah darah ke sekolah-sekolah. Itu nasional, program nasional. Oh my God. Tapi tidak nasional karena pilot projectnya cuma di NTT, kebetulan di Kota Kupang. Kalau tidak salah sih, kebetulan karena kami waktu itu yang bagi-bagi, kami edukasi promosi kesehatan ke sekolah-sekolah, ke anak-anak remaja, terus kita berikan tablet tambah darah. Tapi kenapa itu program itu tercetus dulu, Kak? Kan Kakak belum kuliah, belum tahu tentang origin of illness, dan belum tahu bahwa ternyata untuk seorang perempuan remaja yang baru menstruasi udah harus mulai disuplai dengan penambah darah itu. Nah, itu kenapa ada program itu ya? Jadi itu bagaimana ya ceritanya? Saya juga jadi waktu itu saya lebih banyak berhubungan dengan kesehatan reproduksi, tapi waktu itu kami lebih ke konseling remaja, atau memberikan pelatihan buat tenaga kesehatan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana memberikan adolescent friendly service gitu. Jadi pada saat mereka dilatih, ditrain, ya cuma tentang masalah-masalah kesehatan seksual, kayak misalnya perilaku seks atau penyakit-penyakit menular seksual. Tidak fokus tentang, sebenarnya kan masalah kesehatan ini jangan lihat di hilirnya, harus lihat di hulunya. Makanya orang sini lebih concern prevent daripada mengobati. Dan tapi kita public health di Indonesia mungkin banyak juga lebih fokus ke mengobati banyak, karena itu udah banyak terjadi ya. Itu yang saya rasa juga banyak konsep kita di Indonesia ketika bilang health atau kesehatan itu cuma urusan tentang kesehatan. Sedangkan di sini nih banyak faktor. Kalau kita belajar di sini untuk masalah kesehatan tuh banyak faktor, bukan cuma health, bukan cuma genetik, tapi banyak faktor, environment, ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu banyak faktor yang bisa menyebabkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau orang miskin, misalnya low income family, bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik kalau mereka belum punya uang gitu. Terus
low education background, bagaimana mereka bisa PR Indonesia banyak Indonesia jadi banyak. kalau Aku jadi pusing guys. jadi makanya kalau belum ngomongin kesehatan, ternyata kesehatan berefek ke ekonomi kesehatan juga ada efeknya dengan education, semua itu saling bersinergi satu sama lain. Jadi tidak bisa menyelesaikan satu masalah selesai, tidak. Jadi karena mereka karena dan saling berimpact gitu. Jadi itulah nanti salah satu tugasnya Kak Yanti ketika balik adalah mungkin melakukan satu hal kecil gitu, tapi dari insight-insight yang Kak Yanti dapat waktu kuliah di sini. The last question itu yang menarik, yang aku sekarang ini sangat suka dengan diskusi Kak Yanti itu adalah proyeknya Kak Yanti yang berhubungan. Sekarang Kak Yanti ini kan udah di final semester, kemudian sekarang ambil praktikum itu outputnya Kak Yanti itu adalah membuat literatur review. Ceritakan Kak tentang topik literatur reviewnya, dan itu adalah satu hal yang menurut aku adalah hal baru, dan aku juga baru gini ya, apa Kak topiknya itu? Judul apa sih namanya? Jadi saya di praktikum, kebetulan saya diplacekan ditempatkan placementnya tuh di School of Population Global Health. Jadi bersama dengan under supervision by my supervisor, 3 supervisors, 2 dari school dan dari School of Public Health, sedangkan satunya dari School of Agriculture. Terus kita pertamanya kita mau project ini mau lihat tentang the impact of trees on vegetation, the impact of vegetation, I think the impact of vegetation on air quality. Jadi waktu itu kita mau lihat the impact of vegetation on air quality. Terus setelah membaca literatur review dan membaca banyak artikel, terus diskusi sama supervisor bilang, kok ini kayaknya kita harus narrow down dulu, mau apa nih, jangan vegetation kan banyak, kan mau bilang vegetation ada pohon, ada semak-semak, ada rumput, jadi mau yang mana? Terus setelah ini narrow down, terus saya yang cetus, emangnya kayak saya yang nyeletuk ke si supervisor, saya bilang, kebetulan saya nih di Kupang ada program tanam pohon, dan itu programnya nasional sebenarnya, ada 1 million trees kalau tidak salah, jadi one man one tree. Terus dari Departemen Kehutanan. Nah sekarang di Kupang itu pemerintah wali kotanya kita tuh sedang mencetus program tentang menanam pohon, yakni pohon Monsiana. Waktu itu saya tidak tahu nama ilmiahnya, nama lokal kami ini CP, pohon CP. Pohon CP itu akasia apa flamboyan Kak? Flamboyan. Jadi bahasa Indonesianya flamboyan, tapi bahasa lokalnya CP. Jadi kalau Kupang kalau bilang CP mereka sudah tahu itu pohon yang panggil pulang anak-anak yang lagi di rantauan. Kenapa? Jadi kalau lihat pohon konsepnya, kalau ketika pohon itu berbunga kan cantik sekali dia kan, karena warna orange, merah gitu, bunga flamboyan. Bisa di-search guys kalau nggak tahu bunga flamboyan. Jadi kalau di Kupang itu identik dengan nama CP. Jadi kalau biasanya kalau bilang sudah mau Oktober, November, Desember itu berbunga flamboyannya berbunga, terus nanti itu sudah mulai, itu semacam musim pertanda anak rantauan Christmasnya, benar. Jadi kayak gitu. Jadi sudah banyak ini event-event atau festival-festival yang berkaitan dengan CP. Jadi ada konser CP Natal, ada pasar CP, pokoknya kayak gitu begitu. Jadi yang benar-benar yang CP itu sebagai ikonnya kota Kupang gitu. Nah terus pas Kakak membawa bahwa bunga flamboyan adalah menjadi maskotnya kota Kupang dan ditanam di kota Kupang, jadi saya bilang, ini saya juga penasaran nih, ini pohon ini kira-kira baik tidak untuk air quality, karena kan tanam di jalanan sepanjang jalan, jadi mau lihat seberapa efektivitasnya dia terhadap air pollutants. Terus mereka langsung menyambut baik, jadi mereka bilang wah bagus sebenarnya. Iya, karena kan kita belum tahu kan setiap trees yang kan banyak yang mungkin setiap local government punya prioritas untuk menanam pohon, untuk memang menanam pohon ini kan ada beberapa function, kayak misalnya untuk menjaga kualitas udara, atau menjaga ekosistem, atau menjaga
wildlife habitat kayak misalnya atau hanya sekedar mempercantik juga yang, banyak. Atau aesthetic value. Jadi yang kayak tujuan aesthetic value kan pasti kan untuk tourism kayak misalnya ke depan. Jadi kita tidak tahu bahwa setiap pohon itu sebenarnya ada juga tidak baik untuk ditanam di pohon. Kayak misalnya contohnya, maksudnya ada pohon yang tidak baik untuk ditanam untuk menjadi air quality, apa tuh namanya? Selain air quality tidak bagus juga ditanam di sepanjang jalan. Jadi kayak contohnya misalnya kenapa ini Ponciana atau si flamboyan itu atau sepe ini tidak cocok ditanam di sepanjang jalan dikarenakan satu dia adalah satu spesies yang invasif. Jadi invasif itu kayak misalnya dia tuh sangat akarnya tuh tidak baik karena dia akan merusak bangunan. Betul karena aku nemu pohon flamboyan yang akarnya sudah melewat, terus puffingnya di sekitarnya jadi kayak misalnya kalau tanam di sepanjang jalan berarti kan akan berpotensi untuk merusak terus atau gedung-gedung di sekitarnya. Jadi sebenarnya ada resiko-resiko ketika dibalik program menanam pohon. Tapi walaupun cuma simple tapi sebenarnya harus melihat juga spesiesnya. Harus diperhatikan pohon apa yang mau ditanam, tidak hanya sekedar menanam pohon. Oke, kamu ada pohon apapun langsung ditanam, tapi ya tadi salah satunya kayak yang bilang, apakah akarnya itu destruktif terhadap sebuah lahan di sekitarnya atau tidak. Tapi jadi dari hasil kesimpulannya kakak, yang paling bagus untuk quality udara itu apa kak? It depends. Jadi yang setelah saya baca beberapa artikel ini dan ketika saya buat literatur review ini, jadi setiap spesies dari pohon. Jadinya saya juga belajar bukan belajar public health lagi ya. Sekarang saya belajar pohon. Tapi kakak yang kata kakak ternyata cemara pinus pohon yang berdaun jarum itu. Jadi sebenarnya ada tergantung jenis polutannya. Wow. Jadi mana kita tahu maksudnya polutan kan pasti karbon dioksida, CO atau apa ya, kan? Jadi kan untuk standar kualitas udara itu yang dilihat PM, particulate matter, SO, sulfur dioxide, carbon dioxide dan nitrogen dioxide sama apa satu yang saya lupa. Tapi oke lah, jadi katakan kalau ini jadi kalau carbon dioxide dan SO2 dan NO2 pokoknya nitrogen oxide itu kan mereka itu gas polutan, gas polusi gas ya, dalam berupa gas. Sedangkan kalau particulate matter yang bisa kita lihat, particulate matter kan dia ada diameter, ada 2,5 dan 10 meter, 10 mm 10 mm ya. Jadi itu yang bisa dilihat. Jadi partikel 2,5 meter dengan diameter 2,5 itu misalnya kayak debu yang partikelnya kecil. Nah, jadi kalau polutan ini bisa kita kategorikan jadi dua. Satu polusi gas, satu adalah polusi yang partikel. Ya, partikel. Ya, jadi dua ini. Jadi yang kalau gases itu, jadi saya bahas dulu yang ini PM ya. PM ini kan dia termasuk partikel. Nah, jenis yang spesies yang cocok untuk menangkap ini polutan ini adalah jenis tanaman yang jadi lihat dari karakteristik si daun, leaf. Harus yang kayak gimana? Kalau jadi daun itu untuk melihat yang paling efektif untuk PM itu adalah daun yang berbentuk needle atau jarum. Oh, jadi yang kakak bilang jarum pohon pinus cemara itu sebenarnya untuk partikel matter. Nah, jadi sebenarnya kalau aku melihat ini di Balikpapan itu banyak banget ada pabrik-pabrik kan kak. Nah, salah satunya itu adalah pabrik batubara yang output keluarnya itu adalah fly ash. Fly ash itu debu terbang gitu kan ya. Dan mungkin aku jadi kepikiran berarti kalau di Balikpapan di sekitar pabrik-pabrik ini harus ditanam pepohonan yang memiliki daun jarum untuk menangkap partikel-partikel yang berbentuk fly ash ini ya. Oke. Jadi yang pertama lihat, jadi leaf ini ada sebenarnya dari pohon itu bisa kita lihat dari leaf traits, crown dan kanopinya. Wow. Kanopinya itu rimbunan di atasnya,
Kalau crownnya, jadi crownnya yang itu rimbunan rimbunan itu. Jadi berapa layer dia. Sedangkan kalau kanopi kan dia seberapa luas dari batas awas ke atas, dari bawah ke atas, dari terus yang daun strip tanaman. Jadi daun itu leaf threads itu ada. Ini kakak belajar agriculture, pohonan daun. Jadi leaf itu juga ada jadi lihat dari shape, bentuk, leaf shape, leaf structure, dan leaf wax. Oh, ada lapisan lilinnya apa tidak? Iya, lilin. Jadi ketebalan. Tapi di antara ketiga ini yang paling apa sih signifikan apakah? Apakah dilihat dari bentuknya aja? Misalnya kalau dari bentuk pohon selain bentuk, gitu. Jadi tiga-tiga ini sangat berkaitan. Jadi kalau misalnya untuk partikel itu needle, kalau needle leaf dia lebih sangat efektif sekali untuk menangkap partikel. Terus kalau untuk lihat dari structure itu harus yang daun yang memiliki rambut. Pernah lihat daun yang dia bukan pohon yang ada daun apa ya? Kalau ya, jadi daun beludru ya, gitu. Kayak beludru. Berarti kayak apa sih namanya kak? Ya, pokoknya ada hairy-nya gitu. Iya, I know. Jadi dia lebih bagus untuk menangkap. Terus itu leaf structure dan leaf roughness. Jadi yang smooth atau kasar. Jadi, yang bagus yang kasar atau gimana? Yang kasar, karena yang smooth itu dia bagus untuk menangkap. Terus yang terakhir leaf wax. Waxnya itu kayak daun yang licin yang kayak agak tebal tuh mbak, kayak misalnya kalau kita daun apa ya kalau di sini ada pokoknya daun yang kayak pohon, kayak tanaman. Bukan yang untuk tanaman membuat cincau kan? Tidak. Cincau ini yang tipis kan. Pokoknya daunnya tuh dia agak tebal. Kalau daun buat cincau itu daun mengkilap dan dia itu tebal. Daun untuk membuat cincau loh. Nggak tahu ya, tapi yang kayak daun kalau itu kayak maksudnya kayak daun tiker wax itu yang kayak lidah mertua. Oh, yang kayak lidah mertua. Gitu. Daunnya yang agak tebal yang tebal benar tebal. Nah, terus tadi itu adalah yang untuk partikel meter. Kemudian yang untuk si gas, kalau gas kan kayaknya untuk yang perkotaan karena dia harus thin. Jadi daunnya harus yang tipis. Apakah si flamboyan itu kan karena daunnya kan tipis juga si flamboyan kan, apakah itu termasuk ke dalam kategori yang bagus untuk gas pollution? Jadi ada salah satu studi yang melihat kapasitas dari si flamboyan dalam menangkap partikel itu. Dia sih sebenarnya flamboyan ini lebih efektif untuk menangkap partikel PM dibanding gas. Dia 95% bisa menangkap itu. Sedangkan ini gas, dia cuma dia bisa menangkap tapi tidak seefektif dia menangkap PM. Jadi contoh ada dari studi literaturnya kakak, apa dong contoh pohon yang kalau tadi kan aku dan aku kesimpulan kalau yang misalnya dekat yang punya partikel matter pollution lah ya, itu mungkin daun kayak beberapa 4 kriteria tadi lah ya. Terus kalau misalnya yang untuk di gas ini apa kak? Kalau ada contoh-contoh jenis tanamannya gitu nggak? Ada, cuma saya karena saya fokus di CP, tapi memang ada yang sangat efektif sekali. Kan kakak itu waktu fokus di CP karena waktu studi case di Kota Kupang. Kemudian di sebelum itu tidak membahas lebih detail tentang gas pollution gas. Ya, jadi kami karena supervisor lebih memilih untuk melihat street trees dan particulate matter sebagai polutansinya. Jadi kami cuma lihat itu, karena kalau bicara gas banyak banyak faktor, karena gas ini kan kita tidak bisa lihat juga kan, maksudnya kayak untuk melihat itu kan harus ada kayak uji coba dulu, eksperimen. Sedangkan kalau partikel kan bisa lihat bebas. Maksudnya bisa lihat dengan kasat mata. Oke guys, jadi itu ya, ini udah kita udah hampir 40 menit udah discuss kak masalah tentang public health sampai berakhir kepada risetnya Kak Yanti yang sebenarnya banyak banget ilmu yang menurut aku ilmu baru yang ternyata gini ya selama ini enggak gitu. Saya juga karena saya rasa kemarin saya masih ditanya
waktu tutorial kemarin hari Jumat masih ditanya highlightsnya apa yang saya sepertinya sedang melakukan master of research master of practical karena benar-benar fokus ke literatur review untuk menentukan apa ini. Terus makanya sampai yang saya sampai sempat bilang ini apa namanya, kayak saya kok jadi ini belajar bukan public health tapi biologi dengan yang sebelumnya saya dulu belajar biologi tapi cuma yang basic, sekarang kayaknya saya harus baca ini sampai tahu nama-nama Latin loh, hafal loh, konsennya apa sih, konsennya atau Delonix, nama ilmiah genusnya Delonix sagia. Oke, cantik banget kan namanya. Oke, thank you ya Kak Yanti udah discuss bareng kita sharing tentang tentang public health dan juga apa yang mungkin bisa dipelajari. Sampai ketemu di next vlog. Thank you Kak. Luar